Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siswa kelas 12, pada hari ini kita akan belajar materi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih tepat. Sesungguhnya apa konsep negara kesatuan? Ada banyak pengertian tentang ini. Kami coba jelaskan satu saja. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana legislatif ini MPR, DPR, DPRD dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Dalam perkembangan terbaru termasuk Dewan Perwakilan Daerah juga adalah legislatif. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat atau presiden. Pemerintah pusat dapat menyerahkan atau mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepala daerah berdasarkan hak otonomi daerah, tetapi pada akhirnya kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan memiliki konsep dua macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ini pernah kita alami di zaman Orde Baru. Nah, desentralisasi ini yang dialami saat ini. Dalam konsep sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau presiden, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Daerah tidak punya kewenangan membuat peraturan sendiri atau mengurus daerahnya sendiri. Nah, sebaliknya dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan otonom untuk mengurus daerahnya sendiri oleh pemerintah pusat. Berikutnya karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang BPUPKI dan PPKI, BPUPKI itu Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa usulan, diantaranya dari Supomo. Dalam sidang tersebut menghendaki bentuk negara kesatuan. Muhammad Yamin juga menginginkan bentuk negara kesatuan. Kemudian pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ini dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua. Demikian penjelasan singkat tentang materi dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas materi berikutnya. Tugas kepada siswa sekalian, yang pertama, jelaskan kelebihan konsep negara kesatuan secara umum. Jadi konsep negara kesatuan secara umum, bukan konsep negara kesatuan Republik Indonesia, tapi negara kesatuan di dunia secara teori. Kemudian yang kedua, jelaskan keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang Ipolek Sosbud Hankam. Dalam bidang ideologi, apa keunggulannya, politiknya apa keunggulannya, dalam bidang ekonomi keunggulannya apa, sosial budayanya keunggulannya apa, dan pertahanan keamanan keunggulannya apa. Nah, tugas dikumpulkan boleh setiap hari, karena di sekolah setiap hari ada yang piket. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Kenapa? Ayo kerja nih. Janji kadang. Dia ngumpul.